Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang memelihara hati, akal dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1 yang berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah arti kemerdekaan setiap pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus. Pada waktu sekarang ini kita berada dalam suasana hidup di bulan Agustus atau bulan peringatan tentang kebebasan, bulan yang identik dengan kemerdekaan bangsa kita. Apabila kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah merdeka atau belum? Maka ingatlah bahwa setahun 2 tahun yang lalu saat PPKM kemana-mana dibatasi. Kalau dulu belum bisa terbang karena terbatas uang, lalu uang sudah ada tidak bisa terbang. Jangankan terbang ke luar negeri, keluar kota, bahkan keluar rumah pun juga dibatasi. Buka toko, buka resto, bahkan makan di tempat di mana kita inginkan juga dibatasi dan diamati oleh petugas. Kehidupan orang yang terkekang, kumpul-kumpul dilarang, arisan, pernikahan, dan ibadah serta segala macam kumpulan orang banyak dibatasi. Sesungguhnya, supaya tidak gagal faham atau salah mengerti, untuk itu marilah kita lihat apa yang Alkitab yang adalah firman Tuhan yang dituliskan ini mengajarkan tentang kemerdekaan atau kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya. Menurut kita definisi kemerdekaan adalah kebebasan hidup tanpa halangan, kebebasan berbicara, kebebasan berpakaian, kebebasan berpacaran dan lain sebagainya. Padahal Alkitab berkata, kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas segalanya. Tidak bebas untuk melakukan dosa, melainkan kita merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita sebagai umat milik Tuhan Pencipta dan Pemelihara dari segala sesuatu yang ada pada kita umat manusia ini. Kalau kita benar, kita tidak gentar. Kalau kita bersih, tidak perlu risih. Apabila kita sebagai orang yang merdeka, maka kita tidak perlu bertekuk lutut terhadap kuasa dosa dan kematian kekal itu. Apabila kita juga sebagai umat manusia ini mau mengaku sebagai pribadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, sungguh kita harus merasakan bahwa diri kita yang membuat kita ini tidak bebas adalah jika kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan. Contohnya kalau SIM, surat izin mengemudi, sudah mati, kendaraan belum bayar pajak, tentu saja kita harus merasakan bahwa hidup kita ini menjadi tidak bebas, was-was kalau ada polisi nanti yang menangkap kita karena belum bisa membayar pajak itu. Kita sebagai orang beriman percaya kepada Kristus yang sudah dimerdekakan dari kuasa maut ini, tahu bahwa kita memiliki kebebasan tetapi tidak untuk memperlakukan hidup ini seenak diri kita sendiri dengan adanya kebebasan itu, melainkan justru bertanggung jawab dengan kebebasan yang kita miliki. Sesungguhnya orang yang beriman percaya kepada Kristus yang sudah dimerdekakan itu kuat dan tangguh. Walaupun PPKM diperpanjang di kala itu,
kita tidak goyah, tidak menjadi lemah, tidak menyalahkan pemerintah dan kondisi keadaan yang terjadi, lalu mencari kambing hitam. Kita justru bisa melihat peluang walaupun dikekang, bisa tetap berkreasi walaupun dibatasi, bisa berkarya di saat yang lain mati gaya, bisa menerima dan berdamai dengan keadaan walaupun tidak sesuai dengan harapan yang kita miliki sebelum dan sesudahnya. Marilah kita bangkit di bulan peringatan HUT kemerdekaan NKRI ini, jadikan momentum kita ini untuk memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang tangguh, kreatif, dan tidak memanfaatkan kebebasan dengan sembarangan. Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita umat manusia bebas dari yang membelenggu diri kita, yaitu kuasa dosa atau kuasa kematian kekal itu. Oleh karena itu, marilah kita pakai kemerdekaan atau kebebasan itu sebagai anugerah yang harus kita alami dan berlakukan dengan bertanggung jawab hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umat manusia ini saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk benar-benar menghargai, mempedulikan akan arti dari suatu kebebasan atau kemerdekaan yang kami miliki ini adalah untuk sekaligus sadar bahwa kami sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, tidak menggunakan kebebasan kami untuk berbuat hanya menuruti keinginan daging kami, tapi kebebasan yang bertanggung jawab kepadamu. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh bersyukur dalam situasi ini, dan kami hendak serahkan segalanya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu bukan menurut kehendak kami. Amin.